Wahai Muhammad, berilah peringatan, senantiasa kau berikan peringatan. Kenapa? Sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi bohong kalau peringatan tidak bermanfaat. Peringatan itu sangat-sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga hanya orang-orang munafiklah, orang-orang munafik yang tidak mau menerima daripada peringatan. Bahkan tidak sedikit dari mereka ketika diingatkan mereka merasa marah, mereka merasa pegel. Sehingga bila paengak moleh, bila paengak ngongoan, benyak tak benyak. Bermak berek lah, kuatlah. Bisik-bisik tu ya. Tak kotok benar memang tak kotok be, tak kotok. Bila kasih tu situ tak kotok sampai dapat kapi. Tak kelar pun reng-rengan. Paham kira-kira? Wa ma alaina illal balaghul mubin. Kami hanya menyampaikan, hanya memberi peringatan, karena peringatan sangat bermanfaat. Siapa sih tanda ke peringatan? Orang ingat, orang munafik. Hadirnya kita setiap malam, setiap hari, setiap waktu, setiap saat, ketika tidak bermanfaat kepada kita, itu berbahaya. Hadir majelis bagus, belajar ilmu bagus. Kalau tidak belajar enggak usah dibahas. Ini kita bahas yang belajar. Tetapi ketika dia belajar masih dalam tahap berbahaya. Kenapa? Ketika dia tidak amalkan ilmu yang sudah dia dengar. Apa kata Nabi Muhammad? Manisdada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minallahi illa bu'dah. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah hidayahnya, tidak bertambah petunjuknya, semakin jadi maksiatnya, dia tidak peduli dengan ilmu yang sudah dia dapatkan, dikatakan lam yasdad minallah, maka dia itu tidak bertambah di hadapan Allah illa bu'dah, kecuali kejauhan. Setiap malam dia hadir bertambah ilmu. Oh, contoh, ngakan riba tak oleh. Oh, ngenom tak oleh. Oh, mapagel kalake tak oleh. Bengal kalake tak oleh. Oh, memutuskan hubungan silaturahmi tak oleh. Tahu dia, tapi tidak diamalkan. Berarti yang dia dapatkan itu bukan ilmu, tapi apa? Semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dia dapatkan adalah kejauhan, bukan ilmu. Siapa yang mengatakan? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas, Bu? Jelas, Pak? Jelas. Berarti kalau dapat ilmu harus diamalkan. Amalkan. Jadi ngenom taol, riba taol, judi taol, bengal kalake taol. Banyak bengal kalake. Bininya siapa, Bi? Oke, sekarang kita masih lanjut basyarun lakal basyar. Di antara beliau itu adalah manusia, tapi tidak seperti manusia pada umumnya. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama beliau. Yang ayatnya semua kita tahu. Apa kata Allah? Wa rafa'na laka dzikrak. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan aku tinggikan namamu hai Muhammad. Jadi nama Nabi Muhammad itu ditinggikan. Lihat, ketika teman-teman daripada Jam'iyah Hadrah Remas dia memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana-mana orang ketika dipuji dia merasa tersanjung, betul? Bada orang bine kocak, bu naratin, wah ada ngabar bon, bu napo tele, oh ada plak kalangar bon. Dia tersanjung. Orang ketika dipuji akan tersanjung, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ketika beliau dipuji tidak membuat Nabi tersanjung. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah dipuji sebelum adanya bumi ini.
Nabi sudah dipuji oleh Allah dengan Allah mengatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim wa rafa'na laka dzikrak. Aku sudah angkat namamu hai Muhammad. Aku tinggikan namamu hai Muhammad. Allah sudah memuji Nabi Muhammad sehingga pujian manusia tidak berarti bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau selain Nabi Muhammad ketika dipuji akan terpuja, akan terpuji, akan tersanjung dengan pujian tersebut. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak terpuji, tapi justru yang menyanjunglah yang menjadi terpuji ketika dia memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Jadi ketika kita berqasidah, kita memuji Nabi Muhammad, bukan Nabi terpuji di situ. Justru qasidah kita menjadi mulia karena memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru syair kita, pujian kita menjadi mulia ketika pujian itu digunakan untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Jadi Nabi dipuji itu tidak membuat Nabi terpuji, justru syairnya kita, gosidahnya kita, pujiannya kita menjadi mulia ketika dipakai untuk memuji Nabi Muhammad. Jelas? Nah, kita lihat nama Nabi Muhammad. Beliau namanya Muhammad. Nama lainnya Mahmud. Nama lainnya Hamid. Muhammad yang banyak pujiannya, Mahmud yang terpuji, Hamid yang memuji. Tidak ada pujian yang lebih hebat dari pujian Nabi Muhammad untuk Allah. Dan tidak ada pujian Allah yang hebat, lebih hebat pujian Allah kepada makhluk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril menurunkan ayat wa rafa'na laka dzikrak, aku telah angkat namamu Muhammad. Malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, tahukah kau apa maksudnya wa rafa'na laka dzikrak? Namamu diangkat oleh Allah. Apakah kau tahu hai Muhammad apa maksudnya? Nabi tidak bisa menjawab. Nabi mengatakan Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Dikatakan hai Muhammad bahwasanya ditinggikan namamu di situ adalah tidaklah disebut nama Allah, melainkan namamu pasti disebut. Artinya nama Nabi bersanding dengan nama Nabi, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat ketika azan. Disebut tidak namanya Allah? Apakah disebut nama Nabi Muhammad? Sebut. Ketika Anda salat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar, disebut tidak nama Nabi Muhammad? Ketika nama Allah disebut, di situ pun diiringkan nama Nabi Muhammad. Itulah maksudnya diangkat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah di dalam Al-Qur'an menyebut nama Nabi Muhammad dengan namanya langsung. Anda bolak-balik Al-Qur'an tidak akan didapatkan nama Nabi Muhammad dipanggil langsung namanya ya Muhammad, tidak ada. Tapi untuk nabi-nabi yang lain, ya Adam uskun anta wa zaujuka jannah. Hai Adam, ya Harun, ya Musa, ya Isa dan lain sebagainya disebut namanya. Tapi untuk Nabi Muhammad tidak ada. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Dikatakan ya muzammil, ya ayyuhal mudaththir, gum fa'anzir. Disebut julukannya, disebut namanya tadi itu tidak langsung namanya oleh Allah Subhanahu wa taala, menundukkan ketingginya menunjukkan ketinggian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam ayat yang lain Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dakum ba'dah. Di dalam surat An-Nur ayat 63 Allah mengatakan la taj'alu du'a ar-rasul. Allah melarang, hei, jangan kau panggil, jangan kau jadikan panggilan Nabi Muhammad Rasul tadi itu seperti kau memanggil kepada temanmu sendiri. Kita dilarang oleh Allah untuk memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad, tidak boleh. Dengan harus ta'zim,
Di sini Al-Qatadah mengatakan menanggapi ayat ini bahwasanya wajib bagi kita semua untuk ta'zim dengan sebutan nama Nabi Muhammad SAW. Tapi sayang, seribu sayang, ada manusia yang melarang kita untuk menghormat nama Nabi Muhammad. Kita katakan Sayyidina, dikatakan bid'ah. Apa ini? Coba dia suruh beli bakso, dia akan panggil kepada tukang bakso, Pak, meleh bakso na Pak. Arwah Pak, apa benar kira-kira? Hah? Benar Pak, kenapa nyolok Pak? Kenapa anda muliakan dia dengan sebutan Pak, sedangkan Rasul disebut Sayyid tidak boleh? Bukankah Nabi yang mengatakan Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhar? Nabi dalam hadisnya, aku Sayyid, kata Nabi, Ana Sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak cucu Adam wala fakhar. Itu bukan merupakan satu kesombongan, kata Nabi. Allah mengangkat namanya, Allah melarang, jangan kau panggil, jangan kau jadikan nama Rasul tadi itu Nabi Muhammad sebagaimana kau memanggil temanmu, ya Muhammad, ya Muhammad, ya jangan. Kita mengatakan Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad tidak boleh, bid'ah, dilarang. Dari mana? Apa dalil dia mengatakan tidak boleh? Dia itu selalu dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Kita kasih dalil, ngomong lain nanti dia. Itu anehnya sekarang. Makanya jangan ikut-ikut. Paham? Inilah kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang sudah mengangkat, Allah yang memuliakan. Coba cari di Al-Qur'an. Kalau ada nama Muhammad di situ, itu bukan panggilan, itu adalah ikhbar, kabar. Wa ma Muhammadun, wa ma Muhammadun dan lain sebagainya. Muhammadun alladzina mahu asyidda al-kufar. Kabar, bukan panggilan. Tapi kalau panggilan, Allah tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan sebutan ya Muhammad. Anda bolak-balik Al-Quran dari juz pertama sampai 30 tidak akan Anda dapatkan. Lihat luar biasanya, ditinggikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita sebagai umat Nabi akan kurang ajar dengan Nabi Muhammad. Hati-hati. Hati-hati di sini. Tidak boleh ya. Baik. Itulah diantaranya basyarun lakal basar. Pada malam hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi, ketika saya mengisi atau berceramah, saya tidak akan pernah menyampaikan yang sifatnya ikhtilaf. Ada perbedaan di antara para ulama, saya tidak akan bahas. Saya akan membahas yang sudah qat'i, yang tidak ada khilaf. Contoh, khamar, apakah ada khilaf? Ada ulama yang membolehkan khamar? Kalau ada, itu bukan ikhtilaf, bukan perbedaan, tapi inhiraf, penyesatan. Itu sesat berarti kalau dia mengatakan. Harus dibedakan. Ada ikhtilaf, ada khilaf atau ikhtilaf, ada inhiraf. Inhiraf itu penyesatan. Kalau ada ulama mengatakan, oh tidak apa-apa, minum, asalkan kadarnya sekian persen, itu namanya ulama itu bukan ikhtilaf. Satu. Riba, apakah ada khilaf? Tidak ada. Sekarang saya mau tanya, memutuskan hubungan tali silaturahmi, apakah ada khilaf? Tidak ada. Kita lihat sekarang di sini. Saya bacakan hadisnya dan ayatnya. Di dalam surat Muhammad ayat 22, Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Apa kata Allah? Perhatikan baik-baik. Informasi ilahiyah, informasi langsung dari Allah. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Apakah kamu jika berkuasa, apakah kalian itu kalau sudah dikasih kekuasaan, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini? Mentang-mentang mendapatkan kekuasaan sanyamanat hibi, maksudnya begitu, dengan bermaksiat, dengan bikin kerusakan, apa saja. Ini masih berhubungan dengan pemimpin juga. Dikasih kekuasaan semena-mena, dikasih kekuasaan sakar hibi. Hati-hati. Kata Allah, apakah jika kalian berkuasa, diberi kekuasaan, kalian akan buat kerusakan di muka bumi ini? Itu satu. Yang kedua, wa tuqatti'u arhamakum. Apakah kalian akan memutuskan kerabat kalian,
memutuskan tali silaturahmi kalian. Ini perhatikan. Nabi bersabda, ini masih berkenaan dengan tafsirnya ayat ini, ya. Dikatakan di sini, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khalaqallahul khalqah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Allah menciptakan makhluk, artinya kita diciptakan oleh Allah, manusia. Allah menciptakan manusia. Falamma faragha minhu, ketika Allah selesai menciptakan manusia, ketika Allah selesai menciptakan makhluk, qamat ar-rahim. Rahim, anggota tubuh ini, rahim, itu dia bangkit, bangun, berdiri rahim tadi ini. Fa akhadat bihaqqir rahman azza wa jal. Rahim tadi bergelantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergelantung kepada Allah dengan mengatakan mah. Maksudnya di sini mah, artinya mah itu Allah bertanya, mah, hai rahim, apa yang kau inginkan? Bisa dipahami ini ya. Ketika Allah menciptakan makhluk, selesai diciptakan makhluk, rahim bangun, rahim bangkit. Benarnya mana rahim? Benar ya, rahim. Ya, rahim bangkit. Di situ dia bergantung kepada Allah. Allah bertanya ketika dia bergantung, mah, apa yang kau inginkan hai rahim? Faqalat, maka rahim berkata di sini, hadza maqamul a'idzi bika minal goti'ah. Ini adalah tempat makom untuk berlindung dari orang-orang yang memutuskanku, yang memutuskan tali silaturahmi. Bu, Pak, perhatikan, ini tak kerja, ini bukan main-main, ya. Ketika Allah ciptakan manusia, selesai di rahim tadi bergantung kepada Allah. Allah bertanya, hai rahim, apa yang kau inginkan sekarang? Ya Allah, engkau adalah tempat untuk berlindung dari orang-orang yang memutuskan aku. Artinya ketika Allah ciptakan pertama kali manusia, makhluk, rahim sudah ada rasa ketakutan, takut untuk diputus, takut untuk diputus. Hati di sini. Sehingga Allah mengatakan di situ, faqal, Allah berkata, ala tardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'aki. Qalat bala, qala fadzak. Jadi ketika dikatakan, ya Allah, engkau ada tempat untuk berlindung dari orang-orang yang memutuskan aku, kata dia. Apa kata Allah? Hai rahim, tidakkah kau senang, tidakkah kau ridho, aku akan menyambung, aku akan berhubungan dengan orang yang menghubungkanmu, yang menghubungimu, artinya yang berhubungan denganmu. Dan aku akan putus hubungan kepada orang yang memutusmu. Apa kata rahim? Bala, iya ya Allah, aku ridho, aku puas ya Allah. Qala fadzaka, ini untukmu hai rahim. Artinya apa? Jangan coba-coba ada di antara kita yang berani memutuskan hubungan tali silaturahmi. Lihat, tidak sedikit di masyarakat sekarang terjadi taretan abuang, majedi ponakan abuang, sapopo abuang. Dia putus, bahkan sampai meninggal dia tidak melihat jenazahnya, tidak sudi dia melihat jenazahnya. Dengan sombong dia katakan, tanda engkau nang ngalihat jenazahnya. Bahkan sebelum meninggal dia katakan, andaikan aku meninggal, haram dia melihat jenazahku. Hati, dia putus hubungan tali silaturahmi, dia membangkang. Ini banyak terjadi, sehingga orang yang memutuskan tali silaturahmi haram untuk mendapatkan rahmat, haram untuk mendapatkan ampunan, haram untuk masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hati di sini. Sedikit-sedikit atokar, sakone amoso. Hanya gara-gara dunia, saingan, tanah lebih maju, dia tidak mau. Akhirnya dia merasa tersaingi, akhirnya atokar. Hanya gara-gara warisan, atokar, dan lain sebagainya. Banyak di sini, hati-hati. Jangan sampai Anda putus hubungan tali silaturahmi.
Dalam hadis yang lain dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min dzambin ahra ayyu ajjilallahu uqubatahu fid dunya ma'a ma yudakhkhara li sahibihi fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada satu dosa yang lebih cepat disegerakan. Arya paham enggak kira-kira bahasanya? Tidak ada dosa yang lebih cepat disegerakan oleh Allah di dunia sebelum akhirat. Maksudnya begini. Dosa, ya, ada dosa. Dosa ini, barang siapa yang mengerjakan dosa ini, maka di dunia dia dapat, di akhirat lain. Ada simpanan dosanya, ada nanti di akhirat. Itu lain. Tapi di dunia disiksa terlebih dahulu. Dan itu segera, cepat dia dapatkan di dunia sebelum di akhirat. Dosa apa itu? Dikatakan minal baghi wa qati'atir rahim. Yang pertama dosa zina, yang kedua dosa memutuskan hubungan tali silaturahmi. Kalau ada orang di dunia ini dia berani berzina, dia berani memutuskan hubungan tali kekeluargaan, maka dua dosa ini dia akan rasakan di dunia sebelum akhirat. Hidupnya akan berantakan di dunia sebelum akhirat. Hati-hati di sini. Allah melarang bukan zinahnya langsung. Apa kata Allah? Wala taqrabuz zina, jangan kau dekati itu perzinahan. Dekat, bukan zinahnya. Mendekati saja haram hukumnya, dilarang oleh Allah. Apa yang mendekati perzinahan? Pacaran. Ini masih menjadi topik hangat. Benyak tak benyak saya pacaran? Benyak tak benyak? Tarawih benyak malolo. Hati-hati. Si andik bine, si andik lake, ce ampu akhe je moso lake na oreng, moso bini na oreng. Kabini na oreng mesem-mesem, kabini na tibi ampu mancelak. Cak gelek bu, sampean kalake na oreng agelek, kalake na tibi marongo. Pado, enggak. Kita bukan tidak boleh berhubungan dengan orang yang bukan mahram, tapi ada batasan, sebatas keperluan. Di luar keperluan tidak boleh. Gejok-gejok tak boleh. Kalau ada perlunya, tanya, oh ya fulan ada, oh tidak ada. Bermain ini, mari selesai tinaki. Keperluannya apa? Keperluan 5 menit, 5 menit. Keperluan 5 menit, agak sah sajam, wah sajam haram. Ya enggak? Anu ini ber, tak ada ini. Oh ya, masih ber. Oh ya anu, wah, gembok, ya enggak? Itu benih-benih nanti di situ. Hati-hati. Kayak ngae, laki na oreng, bini na oreng, saya enggak? Jangan main-main di sini. Ya, itu akan menghancurkan dalam kehidupan, tidak akan berkah hidupnya. Jangan bilang penjajakan harat pret ada. Di mana ada? Lihat sekarang, lihat. Orang lambok itu taat temo. Orang lambok taat temo kekal sampai tua. Sekarang pacaran 16 tahun. Kabin sabulan cerai. Itu terjadi sekarang. Kita lihat. Ya, jadi jangan. Baik. Yang kedua, yang memutuskan tali silaturahmi. Kalau orang bodesi atokar, taknya apa? Amoso dengan kerabatnya, maka hidupnya di dunia akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala sebelum di akhirat. Perhatikan, sekali lagi ana katakan, tidak ada yang membuat orang itu musuhan melainkan adalah rasa sombong yang ada dalam dirinya, tidak mau memaafkan orang. Padahal Allah mengatakan surga itu diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Uiddat lil muttaqin. Siapa itu orang yang bertakwa? Selain yang yunfikuna fis sarra wad dara wal afina 'anil nas, yang memaafkan. Yang memaafkan orang lain. Coba sekarang
Di antara kita ada yang kelahi, misalnya bodesi amoso, bodesi atokar, coba datang minta maaf, mau apa tidak? Oh tak bisa beb, kok tak salah beb, dina tak suka nah. Aru apa nyaman meni sombong? Ayo. Beb minta maaf benar can. Enjok kok tak salah, dina kau suka nah. Tanya apa dia? Tengku, tungguatan ayo. Tahun, 10 tahun. Aru apa nyaman tak sombong? Ayo, apa namanya itu? Sombong. Ego. Dia menuruti hawa nafsu. Datang kau minta maaf. Sebagaimana yang diriwayatkan di zaman Nabi, ada salah satu seorang datang sama Nabi Muhammad SAW. Dia bertanya, ya Rasulullah, aku banyak punya kerabat, aku banyak punya keluarga ya Rasulullah, tapi ya Rasulullah, aku menghubungkan kepada mereka, aku menjalin hubungan dengan mereka, tapi mereka memutus hubungan kepadaku ya Rasulullah. Aku memaafkan dia, tapi dia berbuat aniaya kepadaku ya Rasulullah. Aku berbuat baik ya Allah kepada dia, tapi dia tetap berbuat jelek kepadaku ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini tanya orang ini, bolehkah ya Rasulullah aku membalas perbuatan dia? Coba perhatikan, membalas, dia mau membalas. Ya Rasulullah, aku punya kerabat, engkau andik bola banyak, andik taretan banyak, tapi ketika aku berusaha untuk menyambung, dia memutus. Ketika aku maafkan dia, dia tetap aniaya, tetap dolim kepadaku, berbuat jelek. Aku berbuat baik, dibalas dengan kejelekan. Ya Rasulullah, abdina tanya, ya Rasulullah, apakah boleh aku membalas perbuatan dia ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La, tidak boleh. Kalau kau balas dia, berarti kau sama dengan dia. Pada coba. Lalu bagaimana ya Rasulullah? Tetap kau balas dia dengan kebaikan. Dengan apa? Dengan kau bermurah hati, kasih dia hadiah, sedekah dengan dia. Bayangkan orang senyake soro beri hadiah, berema kira-kira. Ayo, bisa tak bisa? Dan ini terjadi kepada saya punya guru Abu Ya'la Hasan bin Ahmad Baharun. Ketika beliau berdakwah, beliau dimusuh, banyak musuhnya. Suatu waktu sampai kepada beliau dikatakan, wahai Habib, ada fulan, ada cangu cahaya apa? Ngata-ngatai anda ya Habib, dia mengatakan begini cago cahe antum ini Habib. Apa kata Hasan? Oh iya, oh terima kasih. Langsung beliau keluar ambil gamis, beliau datang ke warung, beliau beli kongguan. Zaman lambek mulai kongguan. Yentare orang senyalero yentare. Assalamualaikum salam ahlan abri kongguan. Tojuk sagesaa. Tidak boleh. Lihat ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang menjelekkan kita, jangan dibalas, kasih dia hadiah. Nabi yang merintahkan. Dan ingat, beliau mengatakan kepada murid-muridnya, alhamdulillah saya mengikuti beliau 2 tahun. Jadi saya belajar di pondok pesantren Darul Lughah itu, beliau masih hidup, 2 tahun saya ikut. Setelah itu beliau meninggal, dilanjutkan oleh putranya Habib Zain Baharun. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, paling susahnya, paling tidak enaknya di muka bumi ini, hidup di muka bumi ini adalah berakhlak dengan baik. Paling tak nyaman itu berakhlak dengan baik. Kenapa? Kita dituntut untuk senyum kepada orang, tapi ate pegel. Soro senyum, padahal dia punya ngucai kita orang, tapi ate punya tak punya? Malarat tak malarat? Biasanya bila beda orang ampun pegel langsung maro. Ada pada coba. Nah, paham? Jelas ya? Baik, kita lanjut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rahima mu'allaqatun bil arsy wa laysal wasilu bil mukafi walakinnal wasil alladhi idza qata'at rahimuhu wa salaha. Dikatakan rahim itu bergelantungan di arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi Muhammad, orang yang menyambung hubungan tali silaturahmi itu bukan bil mukafi, balas-balasan. Bila bungkuna entare kia. Bila ekerem nase ngerem kia. Ya kan gitu kan di sana kan? Benar me amu, kerem terus saja kerem boleh. Itu bukan tali silaturahmi, bukan menyambung namanya. Itu mukafi, balas-balasan. Yang dikatakan menyambung hubungan tali silaturahmi adalah
ketika ada keluarga yang memutus, Anda sambung. Bisa dipahami? Ya. Jadi kalau Anda diputus, ada orang si amoso kasambian, moso, ente datangi dia, sambung, maafkan dia. Tanya, "Ana apa bernama moso kesengko? Engkau tadi salah, kabut na apa?" "Oh no, ya sudah, kau minta maaf." Perkara dia mau memaafkan atau tidak itu bukan urusan Anda. Yang penting Anda datang minta maaf di situ. Ini adalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu kebenaran, itu biasanya sulit untuk dilakukan. Tapi lihat, ketika Anda gengsi, Anda tidak mau, tetap dengan kesombongan Anda, resikonya adalah haram masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bubar dari majelis ini. Yang ada permusuhan, ayo sambung lagi, mohon maaf, minta maaf, sambung tali silaturahmi. Kira-kira siap apa tidak? Tahu saja banyak gelu ceramah percuma pun malam tapi tidak yang lagi pada boy. Kira-kira banyak saya mau sowan banyak. Ya Allah, apa artinya majelis? Apa kalau begitu sekarang? Apa artinya majelis? Mau dikemanakan ayat ini? Hah? Mau dikemanakan? Coba ayo. Pertanyaan dulu sekarang, pulang dari majelis ini, entah malam ini, entah besok, kira-kira siap tidak untuk saling maaf-maafan? Tak kompak, tak banyak saya pegel kan. Siap tak siap? Saya pernah jale, misalnya gara-gara majelis kodung kita lunas, gara-gara kodung tak nyapa, ya Allah, karudung berempat, kalau boleh ibu saya ketebu. Orua gaya malu lunas tak lunas dah. Ngeding pegel amuso. Itu terjadi. Hati-hati ya. Udah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tudha'ur rahimu yaumal qiyamah laha hujnah ka hujnatil mighzal." Rahim itu nanti di hari kiamat itu ditampakkan oleh Allah seperti alat tenun. Wallahu alam, seperti alat tenun. Tahu alat tenun? Anda tidak tahu alat tenun gimana itu? Pokoknya alat tenun, seperti alat tenun. Rahim tadi itu dia berbicara, tatakallam bilisanin tolak dulak. Dia berbicara dengan fasih dan jelas. Jadi rahim itu nanti dia akan ditampakkan di hari kiamat, bentuknya seperti bentuk alat tenun. Dan dia bisa bicara dengan lancar, dengan fasih dan jelas. Disitulah rahim akan mengatakan, apa katanya rahim di situ? Fatasilu man wasalaha wa taqta'u man qata'aha. Artinya dia akan mensaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia akan putus orang-orang yang memutus dia dan dia akan menyambung orang yang menyambung dia. Artinya apa di sini? Nanti rahim akan menjadi saksi di hari kiamat. Orang-orang yang suka memutuskan hubungan silaturahmi dikatakan, "Ya Allah, ini loh orang yang memutuskan aku," diusir dia. Sehingga diharamkan masuk dalam surganya Allah. Adapun orang yang suka menghubungkan tali silaturahmi dipanggil, digabungkan semua dan dia menjadi saksi, "Ya Allah, inilah orang-orang yang suka menghubungkan aku." Maka orang tersebut semua digiring masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Bu, Pak, kita dengarkan ayat dan tafsirnya ini dari Nabi Muhammad, kira-kira masih berani enggak untuk musuhan? Coba dulu itu aja. Ingat, perhatikan, yang bisa menerima daripada nasihat, yang bisa menerima dari peringatan, apa katanya Allah tadi? Adalah mukmin. Hanya orang-orang munafiklah yang tidak mau menerima daripada peringatan. Coba sekarang Anda tanya, kira-kira masih berani enggak musuhan? Hoi, ada suara nah? Anak ini maksa ring-ringan. Woi, bengal tak bengal kira musuhan? Enggak, kuat. Siap maaf-maafan. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 27. Apa kata Allah? Wa yaqta'una ma amarallahu bi ayyusolah. Mereka orang-orang yang memutuskan apa yang diperintah oleh Allah untuk disambung. Artinya Allah memerintahkan untuk disambung tali silaturahmi. Tiba-tiba ada orang yang berani memutus.
Sedangkan hubungan tali silaturahmi wajib untuk disambung. Muncul manusia, dia putus tali silaturahmi tadi itu. Lalu wa yufsiduna fil ardi, dia berbuat kerusakan, maksudnya berbuat maksiat. Dia melanggar hukum-hukum Allah, yang haram-haram dihantam semuanya, tidak peduli, cuek. Mau ada nasihat, mau ada peringatan, sudah dikasih tahu, tidak mau tahu dan tidak punya malu, bermaksiat terang-terangan di hadapan manusia yang lain. Hati di sini. Sering saya katakan, Allah berfirman, yauma tuhadditsu akhbaraha. Bumi nanti akan berbicara, akan bercerita tentang kejadiannya. Apa yang diceritakan, dia akan menjadi saksi di hari kiamat. Ya Allah, dulu fulan, masyarakat ini, dia berkumpul di atas punggungku, memujimu ya Allah, mengagungkanmu ya Allah, bersolawat kepada nabimu ya Allah. Aku saksinya, dia duduk, berzikir, belajar ya Allah. Bumi menjadi saksi sehingga orang tersebut dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi bumi juga berbicara, ya Allah, fulan, masyarakat ini, ya Allah, dulu di atas punggungku dia bermaksiat kepadamu, dia durhaka kepadamu. Aku saksinya ya Allah, jebloskan dia dalam neraka jahanam. Ketika di bumi berbicara ketika masih di dunia, belum di akhirat. Apa kata bumi? Anta tadhak ala dhahri wa satabki wa sawfa tabki ala batni. Apa kata bumi? Ketika bumi itu di atas punggungnya orang-orang bermaksiat, dia merasa marah, dia jengkel, dia mengatakan, hei manusia durjana, kau tertawa di atas punggungku, kau bermaksiat dengan bangga. Ingat, kau akan menangis di dalam perutku, ditunggu oleh bumi. Ketika dia meninggal dunia, masuk dalam bumi, disitulah bumi dendam, disitulah bumi remukkan semua tulang-tulangnya. Hati di sini. Tidak ada yang selamat, semua manusia. Apa yang sudah dikerjakan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati hidup, jangan sembarangan. Anda ingin bahagia, Anda ingin senang, sumbernya satu, agama, yaitu agama Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad. Nabi yang mengatakan, Nabi tidak pernah berbohong. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillah, barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah menginginkan kebaikan kepada orang itu, kebaikan dalam rumah tangganya, kebaikan dalam pekerjaannya, kebaikan dalam sekolahnya, kebaikan dalam kehidupannya, kebaikan dalam rezekinya, kebaikan dalam segalanya. Pasti orang itu akan diberi pemahaman agama oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin dia jauh dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati. Kalau Anda ingin bahagia, Anda ingin senang, kuncinya satu. Pegang betul-betul syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas Pak, Bu, kira-kira Bu? Jelas? Yang nomor 2. Yang nomor, setelah memutuskan hubungan tali silaturahmi yang banyak di masyarakat, ini yang sangat-sangat masih banyak. Orang binek bengal kalah, orang binek bengal kalah, benyak tak benyak. Bu, pertanyaan, apa yang membuat Anda berani kepada orang laki atau kepada suami Anda? Tapi sebaliknya, hai para suami, Anda jangan tuntut istri Anda soleha sebelum Anda didik dia. Masih yang kemarin. Sebagai seorang pemimpin, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku jadikan di muka bumi ini khalifah, yaitu Nabi Adam. Kita tahu Nabi Adam ketika diangkat menjadi pemimpin, tidak ada rakyat, tidak ada negara, tidak ada ibu kota, tidak ada sebuah negeri di situ. Hanya hamparan bumi saja yang hanya ditumbuhi oleh pohon-pohon dan binatang-binatang yang lainnya. Manusia cuma 2, Nabi Adam dan Siti Hawa.
Apa maksudnya pemimpin di sini? Ternyata pemimpin yang mendasar adalah tanggung jawab, tugas, amanat dari Allah untuk dirinya dan keluarganya. Sehingga Allah berfirman, ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku anfusakum, jagalah, selamatkanlah diri kalian, wa ahlikum, keluarga kalian. Siapa yang mengatakan ini? Allah memberikan wasiat langsung. Allah memberikan perintah langsung dengan bentuk fi'il amar, kata perintah. Jagalah, selamatkanlah diri kalian dan keluarga kalian. Dari apa? Bukan dari pencurian, bukan dari pembunuhan, bukan dari kebakaran, tapi selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini dengan mengatakan bahwasanya apa? Ku anfusakum wa ahlikum, ajari istrimu, anak-anakmu ilmu yang bisa menyelamatkan dari api neraka. Ilmu apa yang bisa menyelamatkan dari api neraka kalau bukan ajaran Nabi Muhammad? Hanya ilmu Nabi Muhammad yang bisa menyelamatkan orang dari api neraka. Maka dikatakan, hai para suami, apa kata Nabi Muhammad? Khairukum li ahli, sebaik-baik kalian yang paling baik terhadap keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan akulah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Jadi ukuran Anda menjadi orang terbaik atau tidak ketika Anda bertanggung jawab, Anda baik kepada istri dan anak-anak Anda. Tapi kalau Anda zalim kepada istri, Anda zalim kepada anak-anak Anda, berarti Anda orang yang jelek. Bisa dipahami kira-kira Pak Bu? Lah, makanya saya sering katakan, suami ini kadang-kadang banyak nuntut kepada istri, tapi suaminya tidak mendidik. Ketika Anda tidak didik istri Anda tidak didik anak Anda dengan ilmu agama, apa kata Nabi Muhammad? La yalqallaha ahadun bidzambin a'dhamu min jahalati ahli. Coba ini hadis, perhatikan. Ini hadis sebagai cambuk untuk kita semuanya. La yalqallaha, tidaklah, la yalqallaha ahadun, tidaklah seseorang itu bertemu kepada Allah a'dhamu bidzambin, dengan dosa yang lebih agung, lebih besar dari kebodohan keluarganya. Artinya nanti semua manusia ketika bumi sudah habis ceritanya, dibangkitkan di mahsyar, setiap manusia akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala, akan bertatap langsung kepada Allah. Tidak ada perantara, tidak ada nabi, tidak ada orang tua, tidak ada teman. Setiap orang harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah saat-saat yang sangat mengerikan, berhadapan dengan raja daripada segala raja, Maliki Yaumiddin. Berhadapan kepada Allah, ternyata dosa yang paling besar yang dibawa oleh seorang hamba bukan dosa zina, bukan dosa riba, bukan dosa judi, bukan dosa memutuskan hubungan tali silaturahmi, tapi dosa apa yang paling besar dibawa oleh seorang hamba adalah dosa ketika dia biarkan di dunia istri anaknya bodoh terhadap ilmu agama. Sehingga ketika bodoh, dia riba gara-gara bodoh terhadap agama. Dia judi karena ketidaktahuannya. Dia minum khamar, dia memutuskan tali silaturahmi karena bodoh, jauh dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Itulah dosa yang paling besar yang dibawa oleh seorang hamba ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, Anda bertanggung jawab terhadap harta suami Anda dan anak-anak Anda. Khusus untuk ibu dulu, penekan sekarang. Khusus untuk ibu. Bu, kewajiban Anda bakti kepada suami, kewajiban Anda taat kepada suami, bukan Habib yang nyuruh, bukan kiai yang nyuruh, tapi yang nyuruh siapa? Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau Anda punya suami yang durhaka, punya suami yang ahli maksiat,
ya bisa dikatakan nasib Anda itu, tapi tetap Anda wajib taat dan hormat, tapi taatnya bukan kepada kemaksiatan. Kalau suami ngajak kepada maksiatan, maka haram Anda taat. Artinya tetap Anda hormat, tetap Anda berbakti kepada suami Anda, sekalipun suami Anda durhaka, karena kedurhakaan seorang suami tanggung jawab dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Anda sebagai seorang istri wajib tetap hormat. Kita lihat bagaimana Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah ketika itu beliau sedang sakit parah, bahkan untuk duduk saja tidak mampu untuk duduk. Tapi begitu dia dengar Rasulullah akan datang, dia minta kepada putrinya Sayyidatuna Fatimah. Dikatakan, ya Fatimah, cepat ambilkan aku jilbab, pakaikan kepadaku, bedai aku. Dia minta didandani supaya apa? Menyambut Rasul datang, padahal dia bangun sudah tidak sanggup. Akhirnya begitu sudah didandani oleh Sayyidah Fatimah, dikasih jilbabnya, ditutup semuanya rapi bersih. Dia padahal sakit dalam badan pucat, duduk tidak sanggup. Tapi apa yang terjadi dalam rangka untuk menyambut seorang suami tercinta? Begitu Rasul datang, dia duduk dengan tegap, ditopang oleh kakinya Sayyidah Fatimah supaya dia tidak jatuh. Kondisi sakit, Bu, kondisi sakit. Dia berusaha senyum, suami datang, ahlan, disambut oleh dia, ahlan wa sahlan, selamat datang wahai suamiku tercinta, wahai utusan Allah. Ngomong-ngomong sebentar, Nabi keluar lagi untuk dakwah. Begitu Nabi keluar, tutup pintu, brak, dia roboh lagi. Lihat, hanya untuk menyambut suami datang. Sekarang berapa kira-kira? Aja ngalem ya kan? Oh lu aja demam kok sakit kak. Jelas ya? Perhatikan. Makanya belajar sejarah Nabi Muhammad biar kuat. Lihat ibu Nabi, baru hamil 2 bulan, suami meninggal. Baru menikah, suami meninggal. Apakah dia merengek? Tidak. Manja? Tidak. Dia hidup dengan tegar walaupun sendirian. Sekarang hamil, apa bodoh, pacodik bodoh, taretan bodoh, anak aduh beremari terus akhirnya tak kuat. Hah? Ya, jangkiwan. Jelas kira-kira, Bu? Pak, jelas? Satu lagi, Bu. Satu lagi. Sayyidatuna Aisyah. Ya, terus akhirnya lepas cema, Bu. Aku tak kalah angguna ini. Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah satu waktu Nabi keluar pulang malam. Mulai malam. Sayyidatuna Aisyah takut Nabi itu datang manggil, dia tidak dengar, mentedung takut tak ngeding. Akhirnya dia tidak tidur di tempat tidurnya, tapi kemana? Dia duduk di ini pintu, bersandar di pintu sambil tedung. Supaya apa di situ? Supaya kalau Nabi ngetuk pintu atau buka pintu dia bangun. Itu tujuannya. Rasul masuk, dia mau ngetuk pintu, takut istrinya lagi tidur terganggu bangun. Nah ini saya laki dengan gigi ya, coba langsung main buar ngamuk tanduk dundar. Ingat, Rasulullah tak bengal ngetok, takut kalau diketok nanti saya lagi tidur terganggu. Apa yang terjadi? Akhirnya Nabi duduk juga bersender di pintu. Subhanallah, ini romantisnya Nabi dengan Sayyidatuna Aisyah. Nabi duduk di pintu di sebelah luar, Sayyidatuna Aisyah duduk bersender di pintu dari dalam. Ini tapi pada tak tahu. Ini pada sender, pada labengnya sini. Yang di dalam Sayyidatuna Aisyah, yang di luar Rasulullah pada tedung, pada ngantos. Begitu adzan subuh pada manceng, buka tak kerja. Loh, ente apa di sini? Loh, ente apa di sini? Saling bertanya. Ya engkau takut ngecekin. Loh, engkau takut. Sama-sama. Artinya sama-sama mengalah. Kira-kira indah tidak indah kalau begitu? Indah. Ciptakanlah baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ini atau ngamuk malolo, marunguk malolo. Saya ingat. Bu, Anda mau masuk surga? Bu, terus masuk surga, Bu? Ongguan. Gampang. Enggak berat, gampang. Enggak kayak suami berok, harus ibadahnya hebat, puasa Senin Kemis, sedekah dan lain sebagainya. Orang perempuan gampang, cuma satu syaratnya.
Terus tahu ah? Terong buan. Siap kira-kira? Mate. Lemen tak mate dari mana bisa masuk surga? Harus mate kada. Bila mate, sampean mate, suami ridho pasti surga. Perempuan mana saja ketika meninggal dunia suaminya ridho, surga tempatnya. Ayo Pak, menbini mati ridho tak ridho? Orang laki, mari ya, buka rahasia orang laki. Orang laki menbini mati, area matanya dari dua, mata kan berdua, terpecah dua. Satu ngabes ke jenazah nangis, situ ngabes area sapa genten lagi. Hah? Ya bi? Iya, ya nah. Kita mati nyare boleh kok ya bi? Susah tak boleh. Jelas ya? Nah itu. Jadi cukup sudah. Intinya jangan memutuskan tali silaturahmi. Satu, ayo sekarang yang ada musuhan segera minta maaf. Udah. Kalau dia tidak maafkan terserah. Jauhi tidak apa-apa, tapi bukan untuk bermusuhan supaya tidak pegel, tidak terjadi permusuhan di situ. Baik. Yang kedua, istri ya harus taat kepada suami. Ketika Anda beribadah sebanyak apapun, tapi ketika suami Anda tidak ridha di sini, hati-hati. Maka semua amal ibadah Anda tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga seorang suami dilarang zalim kepada istri. Anda harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Ingat, istri Anda adalah amanat, anak Anda adalah amanat. Kalau Anda tidak bisa didik istri Anda, maka datangkan guru untuk mendidik. Kalau Anda tidak sanggup, tidak boleh Anda melarang istri Anda untuk keluar belajar di situ. Ingat di situ ya. Jadi tanggung jawab terbesar adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam hidayah Allah, dalam taufik Allah, dalam lindungan Allah, dan tidak keluar dari majelis ini melainkan Allah hapuskan semua dosa-dosa kita, Allah maafkan semua kesalahan kita, Allah ganti kejelekan kita dengan kebaikan, Allah kabulkan hajat-hajat kita semuanya, Allah mudahkan urusan kita, yang sakit disembuhkan, yang masih jomblo segera menemukan jodohnya insyaallah, yang banyak utang dilunaskan. Oh, banyak utang agak berarti ya. Mudah-mudahan ketika kita meninggal dunia dalam badan husnul khatimah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man yabdi yaghfir wa yarham ya Allah ya dafi al bala ya rahman ya dafi al bala ya rahim. Allahumma sahhil umurana Allahumma sahhil umurana wa umural muslimin bijahin nabika wa habibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Saya selaku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.